akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Melianus Taneo. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu penjaga menara dimanapun kita berada pagi hari ini. Bahwa atas kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, pagi hari ini kita diizinkan Tuhan dan ada lagi untuk kita bersekutu kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan lebih daripada itu, kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-38. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-38. Firman Allah berbunyi demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, mengikut Yesus harus pikul salib. Sekali lagi, mengikut Yesus harus pikul salib. Karena kalau kita tidak pikul salib, firman Allah berkata kita tidak layak bagi Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan tapi tidak mau pikul salib, berarti kita tidak layak. Kita tidak terhitung, kita tidak terdaftar sebagai pengikut Yesus. Karena kita tidak mau pikul salib. Yesus sendiri berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ikut Tuhan Bapak Ibu harus pikul salib. Apa itu salib? Salib itu adalah penderitaan. Salib itu adalah kesusahan. Salib itu adalah beban. Ketika kalau beban sudah ada di pundak kita, berarti kita merasa berat. Dan merasa berat itu sulit, sukar, menderita. Nah, ini yang diminta oleh Yesus, bahwa kalau kita ikut Yesus, kita harus pikul salib. Nah, salib di sini Bapak Ibu bukan kita pikul salibnya Tuhan, tetapi pikul salibnya kita. Bapak Ibu tahu salibnya kita? Salibnya kita ini adalah keinginan-keinginan kita. Kalau dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21, coba kita lihat ayat firman Tuhan itu. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang harus kita lawan. Dan lawan ini, lawan keinginan daging kita ini adalah berat, sulit, sukar, menderita. Kita harus lawan dengki kita, kedengkian kita, kemabukan kita, pesta pora kita, sihir kita, berhala kita, perselisihan kita dan iri hati kita. Itu yang harus kita lawan. Nah, Yesus berkata, ini salib-salib ini yang harus kita pikul. Kita pikul itu berarti kita lawan. Kita harus tinggalkan, baru kita layak bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang namanya keinginan daging ini sulit, sukar untuk bisa kita lepaskan. Sulit dan sukar, iri hati, kecemburuan. Mungkin ada 2 dan 3 kita bisa mampu tinggalkan, kita bisa mampu lepaskan. Tapi ada yang lain masih melekat. Nah, ini yang kita harus berusaha untuk tinggalkan, baru kita bisa layak. Nah, kalau kita mau ikut Yesus tetapi kita tidak mau pikul salib, Alkitab berkata kita tidak layak. Kita tidak akan tergolong jadi pengikut-pengikut Tuhan. Kita tidak akan tergolong jadi orang percaya, sekalipun kita orang Kristen. Sekalipun kita berseru kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak tinggalkan ini semua, Alkitab berkata, kita tidak layak. Saya ingat itu pujian lama berkata, saya mau iring Tuhan. Saya mau iring Tuhan sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita di dalam dunia, saya mau iring Tuhan. Tidak segampang yang kita katakan Bapak Ibu. Tidak segampang yang kita nyanyikan. Tapi untuk kita mau lakukan itu sulit. Nah, ini salib kita. Harus kita pikul. Saya tidak tahu salib Bapak Ibu seperti apa. Bapak Ibu juga tidak tahu salibnya saya itu seperti apa. Salib kita berbeda-beda. Tapi Yesus minta, kalau mau jadi pengikut Yesus harus pikul salib. Sekali lagi Bapak Ibu, pikul salib tidak gampang. Kita sudah melihat Yesus berusaha dengan keras pikul salibnya sampai tuntas. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa memikul salib kita sampai tuntas? Atau jangan sampai dalam pertengahan jalan lalu kita tidak sanggup untuk pikul salib kita. Karena apa? Kita merasa berat. Karena apa? Kita masih lebih cinta akan keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh kasih Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-37, Matius pasal 10 firman Allah berkata begini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini salib. Ini berbicara tentang hal-hal yang kita kasihi, hal-hal yang kita cintai. Nah, ini berat Bapak Ibu. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini berat. Orang tua yang kita kasihi, orang tua yang kita cintai, anak-anak yang kita kasihi, anak-anak yang kita cintai. Tapi Alkitab berkata,
bahwa kalau kita mengasihi mereka lebih dari Tuhan, kita tidak layak. Itu berbicara tentang atribut kita, keinginan-keinginan manusiawi kita. Kita lebih mengasihi keinginan-keinginan manusiawi kita. Kita lebih mengasihi kemauan-kemauan kita manusia. Lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Kita lebih menuruti apa keinginan-keinginan daging ini. Alkitab tadi sudah berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Dan seterusnya tadi. Kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena apa? Hal-hal keinginan daging itu yang memisahkan kita. Nah, kalau kita pikul salib ini, maka salib kita akan menyeberangkan kita sampai kepada tujuan hidup kita yang adalah keselamatan. Kita tidak bisa mengelak bahwa kita tidak mau pikul salib. Harus pikul salib. Selagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau untuk menjadi pengikut Tuhan, salib itu harus kita pikul. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan itu harus kita buang. Walaupun itu kita kasihi, walaupun itu kita cintai, walaupun kita senang dengan itu, kita harus tinggalkan. Karena kalau kita tidak tinggalkan itu, Bapak Ibu, kita tidak layak. Nah, itu salib. Hati kita ingin mau ikut Tuhan. Tetapi hati kita juga ingin untuk kita benci orang, kita masih hidup dalam pesta pora, kita masih hidup di dalam kemabukan, kita masih hidup di dalam dengki. Padahal hati kita ini, Bapak Ibu, mau ikut Tuhan. Nah, kalau kita mau ikut Tuhan, lalu kita tidak melepaskan itu. Bagaimana kita mau ikut Tuhan? Alkitab katakan kita tidak layak. Bahkan dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dan 27 juga berkata demikian. Kita tidak layak untuk menjadi murid-muridnya. Kita tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Lalu apa manfaatnya Bapak Ibu sepanjang hidup kita? Firman Allah berkata bahwa kita harus tinggalkan itu semua. Nah, Bapak Ibu, kita mau tinggalkan itu semua berat. Kalau dengan kekuatan kita, kalau dengan kemampuan kita, berat untuk kita tinggalkan keinginan-keinginan daging. Ada tetangga-tetangga saya, Bapak Ibu, yang memang perokok keras, peminum keras. Ada peminum keras, ada perokok keras. Pingin mau berhenti dari rokok. 2-3 hari sudah tidak sanggup. Ulang lagi, begitu terus, begitu terus, begitu terus. Pingin mau tinggalkan, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya masih ada di sana. Pingin mau berhenti minum minuman keras, tetapi hatinya masih ada di sana. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita pun juga demikian pingin seperti itu. Nah, itu adalah beban hidup kita. Itu adalah pergumulan hidup kita. Nah, bagaimana kita mau tinggalkan? Matius pasal 10 ayat 28, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Firman Allah berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini dia. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
Kadangkala kita mau berjuang dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa luput dari beban-beban hidup ini. Bagaimana kita akan luput dari kesulitan-kesulitan ini. Perjuangan kita keras tetapi tidak terlepas dari semuanya itu. Yesus mengundang kita. Mari datang kepadaku. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus akan menolong kita jika kita datang kepadanya. Yesus akan menyanggupkan kita untuk kita melewati semuanya itu. Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen yang namanya sudah tercatat dalam buku induk gereja, menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau tinggalkan keinginan-keinginan daging. Tetapi tidak mau pikul salib. Tidak mau menderita. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, Bapak Ibu. Itu berarti kesulitan. Kita berjuang untuk melawan keinginan-keinginan daging ini. Untuk kita mau mengenakan keinginan-keinginan roh, keinginan-keinginan daging harus kita buang. Harus kita tanggalkan. Baru bisa kita kenakan keinginan-keinginan roh dalam hidup kita. Nah, ini salib. Karena selagi masih ada keinginan daging dalam diri kita, kita tidak akan layak menjadi pengikut Yesus. Berapa banyak keinginan-keinginan daging yang masih tersisa dalam diri kita. Kita masih tetap berjuang. Yesus mengajak saudara dan saya, mari kita bawa pergumulan-pergumulan kita, beban-beban hidup kita kepadanya. Ikut sertakan dia dalam segala pergumulan untuk kita tinggalkan keinginan-keinginan daging kita. Sebab kalau kita sendiri berjuang, Bapak Ibu, kita tidak akan sanggup. Perjuangan yang berat, salib itu berat, Bapak Ibu. Karena salib berbicara tentang kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, kesusahan. Sampai kapan kita bisa mampu melewati perjalanan pikul salib? Sama seperti Yesus yang memikul salib sampai dia disalibkan di salib itu. Sampai tuntas dia disalibkan di salib itu. Di salib yang dia pikul. Itu berarti semuanya tuntas. Kita harus berjuang sampai kapan kita disalibkan di salib yang kita pikul itu. Itu berarti semuanya tuntas. Baru Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita layak untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tidak gampang kita bicara bahwa saya ini pengikut Kristus. Tetapi kelakuan kita tidak sama seperti Kristus. Perkataan kita tidak sama seperti Kristus. Karakter hidup kita tidak sama seperti Kristus. Tetapi mulut kita berkata, saya pengikut Kristus. Ini bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Ini tantangan besar bagi orang Kristen yang mengakui dirinya adalah pengikut Kristus. Kami hamba-hamba Tuhan juga ini tantangan yang besar. Karena kita sama-sama alami salib yang seperti itu. Kita ini masih hidup di dalam daging. Kita masih di dunia, keinginan daging ini masih ada. Nah, ini yang namanya kita pikul salib sampai tuntas, sampai nanti kita disalibkan di salib itu.
Jadi tidak mudah seperti yang Bapak Ibu biasa kita katakan, memperkenalkan diri, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Anak Tuhan dari mana kalau hidup kita belum sempurna seperti Alkitab katakan? Kita tidak layak. Ini kita masih dalam perjuangan yang berat, Bapak Ibu. Masih dalam perjuangan yang berat. Pagi hari ini firman Allah tantang kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Mau pikul salib atau tidak, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Yesus sementara bertanya kepada kita, mau pikul salib atau tidak? Kalau tidak pikul salib, berarti kita tidak layak untuk mengikut Dia. Artinya Bapak Ibu, kita harus sediakan hidup kita, hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk ikut Tuhan. Tidak sisakan sedikit pun untuk daging. Tidak sisakan sedikit untuk apapun. Karena firman Allah berkata tadi, bahwa kalau kita mengasihi ibu bapak kita, anak-anak kita, lebih dari dia kita tidak layak. Artinya, seutuhnya kita harus lebih mengasihi Tuhan. Seutuhnya, apapun yang terjadi, dia harus nomor satu, bukan nomor sekian. Ayat 37 tadi, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Artinya tidak boleh lebih dari Tuhan. Tuhan harus lebih. Nomor satunya kita mengasihi Tuhan. Ini yang harus kita berjuang Bapak Ibu. Ini salib, ini yang harus kita pikul. Mau tidak mau kita harus pikul. Kalau memang kita mau jadi pengikut Tuhan. Karena firman Allah sudah tantang kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya kita capek percuma Bapak Ibu, kita ikut Tuhan tapi salib kita tidak mau pikul. Percuma. Kita ikut Tuhan tetapi dia tidak mengenal kita karena dia bilang apa? Tidak layak bagiku. Sesuatu yang tidak layak itu Bapak Ibu sampah. Tidak ada guna. Sesuatu yang tidak layak itu memang tidak berguna sama sekali. Yang tidak berguna sama sekali itu apa Bapak Ibu? Garam yang sudah tawar. Alkitab memberikan perumpamaan yang tidak ada guna sama sekali, itu garam yang sudah tawar. Dia tidak bisa jadi apa-apa. Sampah masih jadi pupuk organik Bapak Ibu. Tapi garam kalau sudah tawar, tidak ada gunanya sama sekali. Selain dibuang. Tidak ada gunanya. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak layak. Karena apa? Alkitab katakan tidak layak. Tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai. Kalau kita tidak mau pikul salib, kita tidak dipakai lagi. Kita tidak ada gunanya lagi. Mungkin di mata manusia kita hidup, kita bergerak. Tetapi di mata Tuhan, kita tidak ada guna sama sekali. Karena apa? Kita mau ikut Tuhan tapi tidak mau pikul salib. Harus menderita. Menderita korbankan waktu, menderita korbankan tenaga, dan lain-lain hanya untuk Tuhan. Karena firman Allah berkata Tuhanlah nomor satu. Bapak Ibu mulai masuk tahun baru. Kegiatan-kegiatan gereja sudah mulai dibuka. Komisi-komisi sudah mulai bekerja. Wah, para hamba-hamba Tuhan ini sibuk benaran. Menyita kita punya waktu dengan keluarga, menyita kita punya waktu untuk bisa berusaha dan lain-lain sebagainya. Tapi ini firman Allah, ini salib Bapak Ibu. Apalagi kalau dalam satu rumah tangga, suami istri anak terlibat di dalam kegiatan gereja. Repot memang Bapak Ibu, repot. Tapi ini sudah yang Alkitab katakan. Kita harus menomorsatukan Tuhan Yesus. Dia nomor satu. Nah ini salib. Kalau kita masih tetap mengasihi yang lain, ini salib. Harus pikul, harus berjuang, harus berusaha untuk kita tinggalkan semua.
Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, sukar, dan sulit. Semua kesulitan diperhadapkan kepada kita. Bagaimana kita harus hadapi semuanya. Sekali lagi Injil Matius pasal 11 ayat 28. Hanya kalau kita datang kepada Yesus, yang Dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Mau selamat, datang kepada Yesus. Mau hidup damai, sukacita, dan sejahtera, datang kepada Yesus. Karena Dia berkata, datang kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada yang lain terkecuali Yesus. Dan kalau mau ikut Yesus, harus pikul salib. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah ini. Kita akan berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami belum layak untuk mengikut akan Engkau. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami harus pikul salib Tuhan, barulah kami layak. Itulah sebabnya kuatkan kami, mampukan kami untuk kami pikul salib yang ada di pundak kami yang sementara kami hadapi. Mampukan dan kuatkan kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, dengan kekuatan kuasa Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, agar kami mampu menjalani hidup kami selagi kami ada di dunia ini. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa, Engkau berkati kami semua, penjaga menara, dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Engkau yang mengenal sampai kedalaman isi hati kami. Engkau yang mengetahui segala pergumulan-pergumulan kami, salib yang kami pikul. Mari Tuhan Engkau mampukan kami. Mari Tuhan Engkau berikan kelegaan kepada kami, kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami mampu melewati dan memikul salib yang ada pada kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bagi semua penjaga menara maupun mereka yang mendengar melalui YouTube, Facebook. Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang susah dalam nama Yesus, Tuhan Engkau hibur mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Pemulihan Allah terjadi bagi kami semuanya. Khususnya Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Walker yang kesehatannya terganggu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kesehatan bagi hamba-Mu, agar tetap eksis dalam pelayanan yang Tuhan taruh atas pundak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Berkati dan kuatkan, mampukan kami, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kami tidak sanggup apabila kami sendirian. Tetapi kami percaya Engkau sudah memanggil dan mengajak kami datang kepada Engkau yang adalah sumber damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya.